Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan dengan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, hari ini kita menemukan Yesus dalam percakapannya dengan orang-orang Yahudi. Mereka tampaknya membahas topik yang sama, yakni kematian. Tetapi mereka merujuk pada dua pemahaman yang sangat berbeda tentang satu realitas. Orang-orang Yahudi berbicara tentang kematian secara materi, sedangkan Yesus membicarakannya secara rohani dengan gambaran kematiannya dengan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pertama. Saudara-saudari, Yesus memperingatkan kita tentang beratnya kematian rohani yang merupakan konsekuensi dari dosa. Itulah sebabnya mengapa gereja secara tradisional berdoa dalam litani para kudus untuk dibebaskan dari mors perpetua, kematian abadi, kematian rohani yang diperingatkan Yesus. Prapaskah adalah waktu untuk memberantas segala bentuk kejahatan ini dari kehidupan kita, terutama melalui praktek kesalehan, yakni doa, sakramen tobat, dan amal kasih. Saudara-saudari, teman bicara Yesus tidak pernah mampu menembus makna kata-katanya karena mereka berpikir dengan cara yang murni material. Hanya dengan roh, iman, dan bantuan Roh Kudus kita dapat memahami hal-hal tentang Allah. Dunia saat ini penuh dengan apa yang bisa kita sebut sebagai semangat materialisme. Materialisme memandang hal-hal dan nilai-nilai material sebagai solusi untuk segalanya. Tetapi apakah kita memperhatikan semakin banyak kekayaan materi yang kita miliki, semakin kita mengalami kekosongan hidup? Saudara-saudari, hal-hal materi diperlukan karena kita adalah bagian dari materi. Tetapi kerakusan akan materi tidak akan pernah mampu menjawab kebutuhan pribadi manusia yang lebih dalam. Seperti yang Yesus katakan, hanya roh yang memberi hidup. Saudara-saudari, tantangan Yesus untuk mengangkat mata, hati, dan jiwa ke tingkat spiritual mendapat tantangan yang sengit. Bahkan pendengarnya ingin melempari Yesus dengan batu. Yesus selalu menantang kita untuk menuju hidup yang ilahi.
Yesus melakukan ini sebagai manifestasi dari cintanya. Saudara-saudari, bagaimana kita menanggapi tantangan ini dalam hidup kita sendiri? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam